Sejak akhir tahun lalu, Reza Arab, pemilik kanal YouTube YB tersebut, tengah sibuk melakukan rangkaian live streaming bareng dua rekannya, yakni Yuka dan George Thierryson alias Jot. Ketiganya memang telah lama berteman karena punya latar belakang yang sama-sama konten kreator gamers yang punya ratusan pengikut Instagram dan subscriber di YouTube. Berawal dari live streaming berjudul 72 jam kami adalah AI. Ketiganya sukses menarik banyak perhatian. Para penggemar mulai mendesak Arab dan kedua konconya itu menyeriusi konsep live streaming berjam-jam tersebut karena 5 hari saja kurang bagi para penggemar mengerjai mereka. Akhirnya lahirlah Marapton, tajuk yang merupakan gabungan dari kata maraton dan Arab. Seolah menyuapi ego para penggemarnya, live streaming kali ini durasinya nggak hanya sebatas 72 jam, tapi selama mungkin tergantung banyaknya dukungan, langganan, maupun saweran yang diberikan penonton. Para penonton nggak hanya ikut nongkrong dan sibuk memerintah Arab dan kawan-kawannya melakukan beribu kelakuan konyol, tapi para penonton juga dimanjakan dengan kualitas siaran yang mantep dan berbagai bintang tamu yang menghibur. Siapakah bintang tamu pertama Marapton? Tingkah aneh apa saja yang mereka lakukan? Kita bakal rangkumin aktivitas mereka buat kalian. Tanpa berlama-lama lagi, let's start the story. Ini yang lain gimana? Si Solo. Dimulai dengan kesibukan mereka mengutak-atik tetek bengek alat tempur live, nggak lupa diselingi dengan mie roasting Yuka. Sambil nunggu jumlah penonton naik, Jot dan Yuka juga memastikan Gary Ang, rekan sesama konten kreator kesayangan para penonton, bakal datang setelah ia balik dari Bangkok. Kalau para penonton ngebet ingin Gary cepat hadir di tengah mereka, Arab dan kawan-kawan siap menyusul asal dapat saweran 100 juta. Hari ini kalau tembus 100 juta, kita langsung nyamperin Gary ke Bangkok, guys. Tiket lu yang bayar ya. Mahal ya. Jot juga bilang di sesi live kali ini mereka bakal mengagendakan berbagai kegiatan sehat sampai toksik karena bikin dompet Arab sekarat. Dalam live hari pertama ini, mereka bakal ngundang celos cowok botak yang punya segudang energi sosial yang bisa bikin live jauh lebih hidup dan seru. Ya, ntar ada sales guys. Ya ada sales deh ntar. Ada sales. Banyak dah. Banyak. Selalu ada celah untuk memojokkan Yuka, lovingly, salah satunya Arab dan Jot yang nuduh ialah admin di balik akun Instagram We Are Team TB. Bikin We Are Team TB ya? Instagramnya? Iya. Enggak, Lu, bukan gua. Aku lu kurus. Lu mau ngikat kita bertiga lu. Saking kepinginnya Yuka mengikat mereka bertiga. Nggak hanya itu, Jot juga minta Yuka yang terbang jauh-jauh dari Yogyakarta buat ngusulin agenda live mereka, nggak cuman ngudut terus. Tak lama Juan, si operator asik sekaligus tersangka yang habis motong-motong kabel di studionya Arab datang. Lu nggak tahu nih, kabel gua udah diguntingin. Juan mas. Gue udah bilang jangan ya. Saat jumlah penonton mencapai 4.000, Arab, Jot, dan Yuka menjelaskan mekanisme live. Sesuai dengan deskripsi yang sudah mereka tulis, durasi live ditentukan oleh jumlah saweran yang mereka terima. Dari yang paling murah yakni 10.000, live mereka bakal diperpanjang selama 5 menit. Kemudian yang paling mahal yakni 1 miliar, Arab akan dengan senang hati masukin nama kalian ke kartu keluarga dia. 10M masuk kartu keluarga gua. Let's see apakah ada yang beneran berminat jadi saudara dia. Mereka sengaja belum menentukan milestone alias tantangan-tantangan yang akan mereka lakukan selama live agar jauh lebih seru. Michelle, pacar Yuka yang sudah menemani sejak live dimulai cerita kalau cowoknya itu sengaja nyetir cuma dengan kecepatan 20 km per jam di tol. Ketika ia bertanya, Yuka menjawab kalau ia gugup mau live streaming seolah dia nggak pernah ngelakuinnya sebulan lalu. Kalau kayak gini nggak heran dia telat datang 5 menit dan kena semprot Jot. Spill yang enggak harusnya di-spill. Gua bohong ada GoFood anjir. Ternyata beneran ada. Bintang tamu yang ditunggu-tunggu akhirnya datang, celos dan ceweknya. Dia datang enggak hanya untuk menghibur penonton, tapi juga menghancurkan kedamaian batin dan jiwa Arab. Gimana enggak hancur saat ia baru datang saja, ia udah ngusulin buat muter lagu-lagu Arab ketika ia masih jadi YouTuber newbie. Mana guys, kita nostalgia, kita putar lagu-lagu YB pas lagi dia masih jadi YouTuber guys. Apa yang bisa dilakuin Arab selain menggeleng pasrah, merasa sebentar lagi harga dirinya luluh lantak karena cowok botak ini. Tak hanya itu, Celos dengan seenaknya bilang kalau ada yang nyawer sebanyak 1 juta, Arab
Pargoy. Semua orang bersorak dengan ide itu kecuali Arab sendiri. Celos seketika menguasai live streaming yang baru mulai selama 40 menitan itu, ia sampai lupa menyapa yang lainnya. Nggak sampai 5 menit, penonton dengan username Kaos Ganteng mendonasikan 1 juta rupiah dan Pargoy Arab pertama pun dilakukan mau tak mau. Arab mengklaim mereka salah mengundang bintang tamu kali ini. Jadi kita salah gestar guys. Itu dulu yang pertama. Arab harus Pargoy lagi di waktu kurang dari 10 menit setelah penonton yang sama donasi 2 kali lipat dari nominal yang Celos tawarkan. Ketimbang Pargoy, Arab malah berteriak frustasi. Mendadak Celos menjadi tuan rumah acara sekaligus sales yang beberapa kali hampir nge-spill topik-topik pribadi. Misalnya aja cewek yang tengah deket dengan Arab akhir-akhir ini. Anjir, Ye Jaya bilang dia udah punya apa? Cewek. Anjay, siapa ini? Bukan. Siapa? Anjay, guys, namanya. Komen tuh. Kedengeran, Cuk. Gak usah. Hah? Gak usah. 100 juta gue spill anjing. Gak usah lu tunjuk. 100 juta gue spill. Ya. Gue udah tahu. Dikasih tau Thierryson. Meski dia nggak menyebutkan namanya secara langsung, para penonton pasti ngerti dong siapa yang dimaksud Celos dengan mulutnya yang dan tingkah lakunya yang nyablak itu. Arab, si tuan rumah asli, emang seorang introvert sejati. Setelah makan, ia nyoba buat ngendaliin Celos. Pertama-tama ia berterima kasih atas kesediaan Celos meluangkan waktu datang ke maraton meski tujuannya cuma mau promosiin platform olahraganya sendiri. Tapi kita mau ngorek. Kenapa sih lu bikin gitu-gituan? Awalnya Lawan company. passion. Kesana langsung ya. Selayaknya orang introvert, selain Arab kewalahan hadapi energi Celos yang menggebu-gebu, ia juga bingung harus bahas apa, apalagi ia nggak briefing dulu. Jadi secara nggak langsung dia menyerahkan komando acara ke Celos. Jadi, lo ada topik nggak? Tanyanya yang sukses mengundang tawa. Terus gua tuh bukan tipe orang yang bisa ngundang orang terus ngajak ngobrol. Gua bingung mau ngobrol apa. Jadi kira-kira lu ada topik gak? Guys, Celos menerimanya dengan senang hati, ia mulai bertanya pada Arab soal onyo-onyo hingga alasan bubarnya Ekis. kenapa Ekif bubar? Yo, what's up, guys? Yo, apa Cubs? What's up, the people of the world? Jod meyakinkan Arab yang ragu buat jawab, lagian kejadiannya pun sudah lama dan pasti sudah beres. Gue nyerese. Star syndrome. Reza Arab Star Syndrome, guys. Star syndrome gue tuh gak keluar tapi ke Indonesian kalau soalnya. Arab pun mengatakan Ekis bubar karena ia rese. Saat itu ia baru dapat banyak perhatian setelah bertahun-tahun bangun karirnya hingga melahirkan Star Syndrome yang dapat menyinggung anggota Ekis lainnya. Topik favoritnya para penonton kembali diulik saat Arab dan Celos main This or That. Disordered. Oke. HHI apa Eclipse? Hai. Edozel apa Kajo? Edozel. Kajo apa Andovi? Andovi. Wendy apa Kai? Ayo jawab. Wendy apa Kai? 1, 2, 3. Kai. Iya! Itu dia. Celos melemparkan pilihan Rachel atau Kitty. Arab ditekan dari sana-sini, akhirnya menjawab Kitty. Ada yang nanya nih, disordered Kitty atau Rachel? Nah, Kitty atau Rachel? Ah, itu aja. Jawab biar orang bisa lihat muka lu. Jawab. 1, 2, 3. Kitty. Rasa penasaran penonton kemudian diwakilkan oleh Celos mengenai hubungan Arab dan Kitty yang tengah anget itu. Arab pun bercerita bahwa ia kenal Kitty dari Jod dan kawan-kawannya saat mereka pelesiran ke Jepang. Ia juga dengan tegas mengatakan hubungannya dengan Kitty cuma teman, tapi klarifikasinya ini agak janggal. Setelah beberapa menit Celos menempatkan Arab ke situasi sulit memilih, akhirnya ia bisa balas dendam dengan bertanya, Arab apa Wendy? Arab apa Wendy? Nah. Guys, gue kasih karena dia udah Pilih. Wendy ini mantan istrinya Arab yang tak pernah absen dibahas oleh para penonton, hanya untuk menggoda Arab. Tapi Arab mencoba menghentikan bawa topik mantan istrinya karena ia tidak ingin Wendy merasa tak nyaman. Celos sempat berpikir beberapa saat, akhirnya ia menjawab Arab bukan karena ia tengah di teritorinya Arab,
tapi karena sesuatu yang hampir dia spill juga. Meskipun Celos berbisik, mic yang para penonton anggap butut itu sempat hampir bocorin alasan Celos milih Arab. Situ. White. Tutupin. Suasana streaming berubah menjadi lebih jenaka karena kita bisa lihat Celos yang nampak gelisah. Gak ada apa-apa guys. 1 jam ke depan, Celos sukses bikin Arab nelpon 2 cewek bahkan sampai sobekin kaosnya pakai giginya sendiri. Main menteri-menterian, misalkan lu kalau punya kabinet, namanya kabinet apa? Di kabinet perpartian, Reza Arab dan juga Thierry Son menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Menteri Keuangan. Siapa Menteri Keuangan? Lu. Di tengah permainan presiden-presidenan di mana Arab bikin kabinet kepartian dan nunjuk menteri-menterinya mulai dari Deddy Corbuzier sampai Najwa Shihab. Tiba-tiba Celos dapat telepon dari entah siapa. Namain HP. Oke. Balik. Enggak. Iya kan? Guys, minta maaf sama siapa? Di sini kita ada cara minta maaf. Ada cara minta maaf. Di sini kita ada cara minta maaf. Oh iya. Oke, dia kalau lu salah, salah. kalau lu bikin salah di sini, cara minta maaf itu gampang, lu nggak perlu minta maaf, lu cuma bilang kayak gini. Tangan lu sini. Sini. Tuh ya, aku bodoh. Gitu. 5 kali. Aku bodoh gitu. Aku bodoh. Maaf ya guys. Kurang 1 itu baru 4. Aku bodoh. Nah, bagus. Yang jelas si penelepon adalah orang yang merasa tersinggung di siaran Celos sebelumnya. Bisa nebak nggak dia siapa? Tapi yang jelas si penelepon sukses bikin Celos ketar-ketir dan minta maaf ala Marapton saat itu juga. Setelah insiden itu keseruan mereka nggak berhenti gitu aja. Arab cerita kalau ia barusan viral di aplikasi X usai nolongan satu keluarga yang kecelakaan. Cerita apa? Tadi gue di Jogja kan. Tadi Iya. bukan Semarang. Tadi tuh gue baru nyampe, gue landing. Gue di Jogja kan. Gue di Jogja terus ada yang kecelakaan depan gua. Siapa? Ada orang naik motor, tapi lagi badai banget. Terus lagi badai terus keluarga bapak, ibu sama anak. Ini beneran apa ada pancelannya nih? Beneran. Terus abis itu udah gue bantuin apa segala. Gue nggak nge gitu, terus rame Twitter. Taunya ada yang cerita, ada yang videoin juga gitu. Gue bantuin soalnya gue tenangin bapaknya, gue tenangin anaknya juga apa segala. Terus gue suruh ke rumah sakit sama supir gue. Masih aman. Gue terus ya biayanya gue yang tanggung juga apa segala gitu. Saat itu ia dalam perjalanan pulang dari Yogyakarta, tiba-tiba saja kecelakaan terjadi. Ia nggak nyangka bakal ada orang yang ngenalin dia, bahkan mengabadikan momen saat dia mencoba menenangkan korban kecelakaan dan membawa mereka ke rumah sakit. Kalau gini, ya udah jadi gamers idaman belum guys? Ide permainan ala Celos berlanjut. Saat ini ia menantang Arab buat merating jadi terhot. Red janda terbaik Indonesia. Oke? Gue aja nggak tahu siapa aja. Gua kasih tahu 5. Tulis guys. Ayu Ting Ting, Nikita Mirzani, Wulan Guritno, Gisel, Teh Ocha terakhir. Selayaknya permainan, tidak ada maksud tertentu. Permainan ini dilakukan semata-mata untuk menghibur penonton dan emang cocok bagi Arab, satu-satunya duren alias duda keren di tongkrongan. Para penonton ngajuin Gisel, Ayu Ting Ting, Wulan Guritno, Dewi Persik, dan yang paling seru, Rosa alias Teh Ocha. Di antara Wulan Guritno dan Teh Ocha, Arab memilih Teh Ocha karena mereka telah berteman lama dan punya hubungan yang dekat. Siapa Bubu? Celos mengatakan kedua finalis yang tersisa pasti punya nilai sentimental buat Arab. Membutuhkan waktu beberapa saat sampai akhirnya Arab memilih Teh Ocha, seorang wanita yang dipanggil Bubu oleh Arab. Celos bahkan berhasil meyakinkan Arab buat menelepon Teh Ocha. Nah, yaudah. Oke, kita udah sambungkan di sini Teh Ocha di sini. Halo. Aku lagi live streaming by the way. Ya, Iya cuma mau say hi aja. Pada bilang viewernya telepon Ocha katanya. Hai, say hi. Say hi. hai, hey, Iya. hai semuanya.
Ketika telepon baru tersambung, Arab disambut dengan lirik lagu APT. Sepertinya mereka memang punya kedekatan yang lumayan spesial. Semua orang, termasuk Celos yang punya mulut gambrang, bahkan tak berani bersuara sampai telepon dengan teh ocha ditutup. Baru setelah sambungan terputus, sorakan Cie memenuhi studio hingga Arab tersipu malu. Ya udah. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Aja cowok emang teman. Emang Enggak. Emang teman. Kenapa apa? Iya. Gue temen gak ada apa-apa. Iya. Lu Itu kan lagu. Iya. lu kan lagu apa? Itu kan lagu aja. APT bukan apaci. Kenapa gitu? Kasihan kalau misalkan lu nggak balas lagi apaci. Next game dimulai dengan opening lama Arab ketika ia baru jadi gamer streamer. Opening yang bikin Arab kegelian dan nggak kuasa buat nyebut. Hey, what's up guys? Welcome back to Reza Arab si Gamers Ganteng. Hari ini Gue bakal main game. Celos berperan sebagai wasit game shoot. Babak pertama dimainkan oleh Arab dan Yuka. Siapa yang kalah maka akan kena pukulan si ayam kuning. jangan kempong. Ya. Kapan lagi? Di babak terakhir, Arab melawan Jot dengan ketentuan yang diubah. Kalah atau menang, Arab harus milih truth atau dare yang diajukan Jot. Truthnya, sebutin alasan Arab bercerai sama mantan istrinya. Dare-nya Arab disuruh untuk nelpon Kitty. Truthnya apa? Dare-nya apa? Oke, truthnya. Kenapa sih kemarin bisa sampai cerai? Dare-nya? Telepon Kitty dong. Suasana pun jadi semakin seru meski bikin Arab frustasi karena terus dikuliti. Akhirnya Arab menang dan ia milih dare. Kitty pun ditelepon dan tentu saja dapat cecaran dari Celos yang bikin Arab ngerasa nggak enak. Oh, dare. Oke, lu ngelakuin dare lu. Oke, telepon Kitty. Oh. Halo. Kok bisa? Kok bisa telepon sih? Iya, ada pulsa. Makanya bisa telepon. Maksud emang nggak live? Lagi live sih. Kitty ditanyai hal-hal sepele seperti kenapa ia mau ngangkat teleponnya Arab sampai pertanyaan yang bikin dia nyerah dan matiin sambungannya gitu saja. Emang sememuakan itu Celos, salutnya Arab tahan ngadepin tingkahnya. Emang bener kali ya, dia salah ngundang bintang tamu. Di akhir acara Celos berpamitan dengan cara mendoakan Arab, tapi ini sih lebih ke Celos sekongkol dengan yang lain agar Arab lock in. Gua budak. Kagak masuk, korelasinya kagak masuk. Yang bikin pecah acara hari itu saat salah satu penonton donasi sebesar 1 juta rupiah dan sesuai dengan janjinya Celos, dia bakalan nyobek kaosnya Arab pakai giginya sendiri. Inilah closing yang bikin Arab habis kesabaran, sosial energi, dan harga diri. Michelle cerita kalau El Yuka yang sering jadi bahan olokan penonton ini pernah bikin Yuka sedih loh. Yuka juga mengiyakan cerita pacarnya itu. Dia bilang dia nangis sewaktu mandi. Komplain, El Yuka, dia nangis sampai berceceran air mata gitu. Toilet. Gue di toilet kan lagi gini. Yuk lu gak apa-apa? Gak apa-apa gitu. Setelah Gary ditanya berkali-kali oleh penonton, Jot dan Yuka pun menelepon Gary yang tengah asik jajan di Chinatown, Bangkok. Mereka juga ngejelasin mekanisme live streaming kali ini ke Gary dan Gary janji bakal datang. Sebelum teleponnya ditutup, tak lupa ia berikan quotes buat para penonton yang menunggu kehadirannya. Antara aku yang terlalu ingin atau dia yang terlalu dingin. Damn. Quotes. Tapi kalau sama-sama pingin, ya dijalanin, jangan dilepasin. Damn. Sambil menunggu minuman yang dipesan Yuka, Jot mempromosikan kaos yang Arab yang barusan disobek oleh giginya Celos. Lelangnya dimulai dari angka 100.000, kelipatan 2 juta ya katanya. Kegunaan kaos itu juga banyak banget kok. Jot dengan senang hati menjabarkan kegunaannya. Milestone pertama, cukur kumis udah dipenuhi Jot, yang cukur kumisnya sebelah sesuai mau penonton yang emang maunya mereka Gini aja ya. sengsara. Oke, gitu aja. Sip. Di menit berikutnya mereka mulai ngomongin time out alias waktu yang ditentukan kalau mereka mau bebas dari sorotan kamera, termasuk waktu mereka mandi dan berak. Time out pertama 15 menit kartu pertama.
1 jam, 2 jam, kecuali hari raya. Dijadiin 3. Hari raya nggak pakai kartu. Oke, hari raya nggak pakai kartu guys. Deal. Kartu 15 menit bisa digunakan untuk pergi ke kamar mandi, kemudian kartu setengah jam, 1,5 jam, dan 2 jam. Kalau ada yang melebihi kartu yang mereka gunakan, maka akan dikenakan hukuman 2 jam no nikotin dalam bentuk apapun, mau rokok ataupun vape. Seru juga ya. Tapi kalau lu ngelari jadi kali 2 terus, 4, 8, 16, 32, 64, 28. Deal. Dah. 1 jam kemudian, DJ Moski datang bersama Dimas. Arab kebetulan hendak bekerja bersama Moski, dan mereka butuh waktu untuk mendiskusikan lagu yang akan mereka bawain. Arab dan Moski mulai diskusi, sedangkan yang lainnya menikmati lagu yang mereka putar. Lalu mereka main Two Lies One Truth, dan harus menceritakan kisah di Point Truth yang mereka ajukan setelah semua orang menebak mana yang benar. Orang yang pertama main adalah Yuka yang bilang opsi keduanya benar, yakni pengalaman horor saat ia apes nginep di apartemen angker. Ia bilang saat itu, ia tidur cuman sendiri di kamar, tapi pas bangun punggungnya penuh luka cakaran. Yuka bahkan nunjukin foto luka-lukanya. Pemain selanjutnya Arab yang ngajuin 3 poin yang bisa bikin ia di-cancel. Pertama, dia pernah melakukan pelecehan pada underage. Kedua, bapaknya masih dan hidup. Ketiga, seluruh aset yang ia miliki mencapai 100 miliar. Kalian bisa tebak mana poin yang benar? Poin kedua adalah jawabannya, kisah Arab yang tumbuh tanpa figur seorang ayah, bahkan sempat menghilang selama 7 tahun dari ibunya, selalu membuat penonton penasaran. Sebelumnya di podcast Denny Sumargo, Arab pernah bilang ayahnya itu telah tiada. Namun di streaming hari pertama ini ia mengkonfirmasi bahwa ayahnya masih hidup sesuai dengan penjelasan ibunya. Arab enggan menceritakan soal ayahnya lebih lanjut, jelas ini adalah topik yang sensitif dan sangat personal bagi dia. Tapi yang jelas, ayahnya itu kaya raya. Keesokan harinya, orang pertama kali bangun adalah Juan lantaran ia udah tepar sejak kedatangan Moski semalam. Beberapa saat kemudian Yuka bangun, mereka duduk menyapa para penonton yang masih stay. Menyusul Jot, terakhir Arab. Cynthia, asistennya Arab, baru menunjukkan batang hidung menjelang akhir live. Yuka sempat bertanya padanya bagaimana cara membujuknya kalau ia tengah ngambek karena kemarin Cynthia nggak muncul sama sekali. Arab bilang ia sedang nggak mood. Cynthia menjawab ia cuma ingin diberikan waktu tapi bukan berarti dicuekin. Yuka dengan jenaka nyeletuk kalau tanda Cynthia udah baik-baik aja ya kalau Ud bisa nyahut uhuhui. Jokes ini sukses bikin Juan terhibur. Penulis pikir mereka berdua get along karena jokesnya nyambung. Arab langsung memenuhi panggilan alam setelah ia mengatakan bahwa akan ada bintang tamu lain hari itu. Sementara Jot malah SMR kentutnya beberapa kali hingga 1 ruangan studio harum. Live hari itu berakhir bersamaan dengan ngibritnya Jot ke kamar mandi. Kalau hari pertama bisa seseru ini, besok akan jauh lebih nampol serunya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.